Baik, sekarang buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat ke-9. Saudara, ayat ini sering sekali pasti sudah pernah kita dengar, ya. Ini banyak sekali menjadi tema khotbah, ini banyak sekali menjadi nama toko. Namanya diambil dari ayat ini. Saudara. Ya, jadi ayat ini umum orang Kristen rata-rata tahu lah. Ya, saudara, baik, kita akan lihat sekarang. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara tahu, ya, imamat rajani. Tapi kita tidak akan bahas tentang bangsa terpilih. Saudara sudah tahulah yang namanya bangsa terpilih itu, betul? Ya kan? Orang-orang yang dipilih Tuhan, walaupun mereka brengsek, bejat, tidak pernah nurut, saudara, tapi dipilih Tuhan untuk membuktikan apa? Tuhan itu punya kemurahan. Kita dipilih bukan karena kita baik, tapi kita dipilih semata-mata karena Tuhan sayang kita. Itu yang pertama. Tapi kita nggak bahas, saudara sudah tahu semua itulah. Ya. Terus imamat yang rajani, saudara tahu, yaitu orang-orang yang menjadi imam. Imam itu apa? Orang-orang yang melayani Tuhan, bukan melayani dirinya sendiri, perutnya sendiri. Terlebih bukan orang yang suruh Tuhan melayani dia. Saudara, ya udah tahu tuh, saudara, saya nggak panjang jadinya. Tapi yang akan kita bahas adalah nanti selanjutnya itu. Terus bangsa yang kudus. Berarti apa, saudara? Ya, kudus berasal dari kata kados atau kadosi, yang berarti terpisah. Yang berarti terpisah, itu artinya kudus, saudara. Sesuatu yang terpisah, bukan sesuatu yang campur baur, bukan sesuatu yang tidak murni. Tapi kudus itu bicara tentang kados. Kados itu arti hurufiahnya terpisah. Berarti apa, saudara? Orang yang dipisahkan. Maksudnya apa orang yang dipisahkan? Orang yang dipisahkan satu dari kehidupan bangsa-bangsa lain untuk menjadi orang yang dipilih Tuhan, menurut Tuhan, melayani Tuhan, dibentuk Tuhan, terus apa? Beribadah kepada Tuhan. Jadi kudus itu bukan hanya berarti hidup suci, tetapi hidup terpisah. Ya, terpisah dari apa? Bangsa lain, kelakuannya, mentalnya, akal-akalannya, dan lain-lain. Kemudian juga, saudara, kudus berarti tidak campur baur. Artinya, sudah jadi Kristen nggak boleh campur baur. Antara yang kudus sama najis nggak masalah. Antara jujur plus nipu-nipu dikit nggak apa-apa. Ya, kudus itu jelas terpisah sama sekali. Seperti misalnya kalau saudara coba campur air dengan minyak kelapa, sampai dunia kiamat air belum bisa dicampur sama minyak kelapa. Taruh, katakan tumpah sekarang air, tumpah minyak kelapa, tetap dia akan buat pemisahan. Dikocok, tunggu sebentar, tetap dia akan terpisah. Nah, itu juga berarti apa, saudara? Sekarang mungkin sempat galau lah, sempat terguncang, ya toh. Tapi sebentar lagi harus terpisah, mana minyak, mana air. Jangan tetap aja stres Pak kepala saya, tetap aja ruwet kepala saya loh. Saudara, oke lah saat terguncang sepertinya bercampur, betul, antara iman dan keraguan. Mungkin tercampur antara bersemangat dengan lesu, mungkin sempat tercampur, tapi kan sebentar lagi mestinya ada pemisahan. Bukan terus saja bercampur ruwet-ruwet enggak karu-karuan, saudara. Oke, kita nggak bahas itu, sudah tahu. Itu khotbah-khotbah yang enggak ada anehnya, itu bukan sesuatu pewahyuan baru, bukan khotbah yang apa? Tidak pernah didengar. Itu semua saudara sudah pernah dengar lah. Ya, terus umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, ini sekarang, saudara, ya. Sesudah saudara dan jadi orang, saudara dan saya jadi orang Kristen, apakah saudara dan saya ini sudah menjadi milik Tuhan? Sama misalnya dengan orang sudah nikah. Apakah kemudian si suami ini, si laki ini menjadi suami dari si istri, dan si istri menjadi, si perempuan ini menjadi istri si suami? Itu belum tentu, saudara. Saya mau ulang dulu supaya saudara dan saya tangkap. Ya. Kan seyogianya. Ya, kenapa? Begitu si laki menikah, dia menjadi suami. Si perempuan menikah, dia menjadi istri. Tetapi dalam prakteknya, saudara, hal ini tidak bisa terjadi otomatis. Kenapa tidak bisa terjadi otomatis? Bisa jadi si istri walaupun sudah jadi istri, tapi tidak menjadi istri yang baik. Saudara kan sudah nonton TV berkali-kali kan, ada perempuan yang dibunuh sama suaminya itu loh. Ada rekamannya tuh, dia maki suaminya disumpah serapah dia, kadang nggak bisa beliin mobil
Dia menjadi istri, saudara, secara de facto dia menjadi, secara de facto nyata itu istri. Ya kan? Secara yuridis mereka nikah resmi kan? Jadi ada undang-undang yang meneguhkan bahwa mereka suami istri. Jadi secara hukum mereka legal, secara hukum mereka punya kekuatan suami istri, sehingga kalau salah satu mati, misalnya Atagono gini kemana, itu kan mesti gitu. Kalau tidak ada suratnya membuktikan dia istri sah, nanti secara legal itu susah. Saudara, tapi kita nggak bahas itu ya. Tapi yang apa? Ketika dia menjadi istri, apakah kemudian dia mengerti kewajiban tugas dan kewajiban istri? Atau hanya hak istri? Terus kedua, apakah ketika dia menjadi suami, dia hanya tahu hak suami sekarang? Kamu masain aku? Ya cuman haknya. Terus tuntutannya. Pokok aku bilang apa nurut, kamu istri. Kata firman, hai istri, tunduk. Tetapi tidak mengasihi Saudara, saya kenal seorang pengusaha, istrinya minta apapun silakan. Tidak pernah sekalipun dia larang istrinya mau beli apa. Mau beli berlian sebesar apa, beli. Mau beli mobil baru, beli. Whatsoever mau beli, beli. Tetapi ada satu permintaan dan harap istrinya yang tidak pernah dia berikan. Dia tidak pernah mau jalan-jalan sama istrinya. Istri mau pergi, sopir banyak. Pilih sopir yang mana, kau ajak pergi. Bawa pembantu, bawa anak-anak. Sehingga waktu ketemu saya, istrinya bilang, saya sudah nikah sekian lama sama dia, Pak Asyik. Tidak pernah kami sebagai keluarga bisa jalan-jalan sama-sama. Dia merasa, tapi semua cukup tuh apa? Aku tidak selingkuh, kamu pergi, aku di rumah kok. Dan keluarga ini secara kasat mata, keluarga yang berhasil. Anak-anaknya semua tamat dokter. Tetapi kan itu masih kurang, betul. Masa sih jalan-jalan ke mall tidak suka? Suaminya tapi bilang, aku kan tidak kemana-mana. Kamu pergi, aku di rumah. Aku juga tidak larang kamu pergi sana bawa anak-anak jalan, bawa pembantu jalan-jalan, santai-santai. Tapi kan ada yang tidak normal di sini, betul? Dan namanya orang sudah suami istri kan mereka jadi satu, amin. Dan kalau orang sudah nikah, saudara, kesukaannya adalah ketika mereka berdua, kemudian mereka sepakat, itu kan sukanya. Makanya kan seringkali ada yang namanya baju sarimbit, apa serimbit, betul? Walaupun mereka prakteknya sering saling sambit misalnya. Ya, supaya kenapa kelihatan mereka seragam, amin. Bajunya, pikirannya tidak pernah seragam. Betul, sangat beragam. Ketika saudara dan saya jadi orang percaya, itu belum tentu saudara dan saya ini sudah benar-benar jadi milik Tuhan. Saya mau ulang. Bisa jadi hanya berlaku sepihak. Tuhan, saudara anggap jadi engkau milik punya Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah punya engkau. Bisa, sangat bisa. Kenapa? Tidak mau diajar, nggak mau ditegur, nggak mau diberitahu, nggak mau dituntun, cuman kerjanya nuntut. Tuhan, minta berkat. Tuhan, aku kerja ini minta ditolong supaya sukses. Tuhan, aku invest ini tolong supaya harganya naik berlipat. Kita punya Tuhan, Tuhan nggak punya kita. Nah, sekarang saya kasih contoh yang mudah, saudara, supaya kita bisa memahami tentang bahwa kita disebut umat kepunyaan Allah sendiri. So, kalau kalimat ini diganti pun katakan umat kepunyaan Allah sudah cukup loh, nggak perlu kata sendiri. Tapi kenapa disebut punya umat kepunyaan Allah sendiri? Kata sendiri itu adalah penekanan. Contohnya kalau bahasa Inggris ya, his car, punya mobilnya dia, ya kan? His own car. Kata own itu merupakan penekan bahwa itu mobil memang benar-benar punya dia. Jadi ada penekanannya. Kata sendiri ini ditekankan bahwa bukan sekedar ya milik Tuhan, tapi benar-benar milik Tuhan, benar-benar kepunyaan Tuhan. Contoh sekarang, kalau saudara punya mobil, tapi itu mobil masih leasing, cicilan masih 4 tahun, dari setahun. Sekalipun itu kunci di tanganmu, STNK atas namamu, BPKB belum milikmu. Saya ulang supaya kita nangkep ini, karena kenapa saudara? Di proses ini nanti ketika saudara dan saya belum menjadi milik Tuhan, belum benar-benar jadi kepunyaan Tuhan, ada konsekuensinya. Yang kemarin ya, yang saya cerita itu tadi itu, kan Tuhan bilang mereka rohaninya dingin sedingin batu. Terus apa? Ya sudah apa? Selesai Tuhan berurusan dengan keluarga ini. Selesai sudah kemurahan Tuhan buat keluarga ini. Terus besok siangnya saya dikabari, just pass away.
baru meninggal. Saudara, kenapa? Karena Tuhan bilang, rohaninya terlalu dingin. Kira-kira kalau Tuhan tolong orang itu, sakarap-karap Tuhan, begitu enggak juga tergantung orang itu. Begitu? Enggak. Contoh, dia Bartemius yang buta, sekalipun Yesus lewat jalan itu, kalau dia enggak teriak sekeras-keras, kayaknya saya yakin Yesus lewat tok loh. Iya kan? Dia teriak. Orang bilang, diam. Teriak lebih keras. Nah, teriak lebih keras, Tuhan dengar panggil dia. Betul? Kamu mau apa? Sembuh, jadilah. Halo? Tuhan tidak bilang, tolong sebarkan ya surat pengumuman ke desa anu, siapa yang buta mau sembuh, suruh jejer. Tidak ada. Betul? Tidak ada. Tolong umumkan, begitu, betul? Siapa yang lumpuh, yang berharap untuk pulih bisa jalan, ya, tolong aku mau lewat sana, nanti tunggu. Tidak ada. Betul? Saudara, di banyak kasus kalau saudara dan saya perhatikan, itu perlu kerjasama orangnya. Lihat, saudara. Ketika satu orang lumpuh dibawa oleh 4 orang. Betul? 4 orang yang bawa. Mau ketemu Yesus, jalanan sudah penuh. Ke tempat Yesus mengajar, tidak ada sama sekali orang, begitu padat, tidak bisa lewat. Terus, 4 orang ini mengangkatnya naik ke atas atap, terus membongkar atap itu, terus diturunkan ke bawah. Bayangkan saudara, kalau orang lumpuh ini sensitif seperti saudara dan saya, kalau orang lumpuh ini sombong seperti banyak di antara kita, pasti dia bilang apa? Mau minta tolong aja kok susah sekali. Betul, saya sudah kayak gini keadaannya. Coba masih diangkat lagi ke atas. Betul, atap. Itu dibutuhkan apa? Kerendahan hati. Sudah susah pun jalan untuk dapat pertolongan susah. Halo? Halo? Loh. Iya toh? Iya apa enggak? Apa Tuhan enggak tahu dia lumpuh lo, kasihan lo, Tuhan enggak bisa jalan dewe lo. Ayo tolongilah Tuhan yang mendekati dia keluar sana. Betul? Suruh orang minggir-minggir buka jalan, ada yang melewat. Enggak, saudara. Tuhan terus mengajar. Coba lihat. Ketika itu atap dibongkar, tuk misalnya tempat Tuhan itu kira-kira ada debunya enggak? Betul? Ada enggak? Terus bekas atapnya itu ada enggak jatuh ke situ? Betul? Halo? Loh. Betul? Terus ketika perlu lubang yang besar apa kecil sebesar bola bekel, terus orang itu diturunkan. Butuh besar sekali supaya lihat orang lumpuh itu bisa diturunkan. Dan ketika diturunkan Tuhan bilang besar imanmu. Sudah turun, Tuhan tak bilang sudah aku tahu, berhenti. Amin. Jangan rusak itu atap. Aku sembuh. Begitu Alkitab catat. Berarti apa saudara? Orang yang mau menolong orang lumpuh ini pun saudara harus bekerja keras. Betul. Dia tidak bilang Tuhan ini sudah datang loh. Tapi tidak ada jalan, tidak masuk. Tidak bisa mendekati engkau loh. Terus? Sudah ya Tuhan, kau kan ngerti. Engkau maha tahu, tolonglah. Amin. Kan banyak begitu, betul. Kau tahu persoalan saya tidak perlu doa sungguh-sungguh. Tolonglah. Amin. Kau tahu saya punya pikiran galau banget, enggak bisa konsentrasi doa, jawablah. Tapi 4 orang itu, coba lihat, bikin lubang yang besar, dia buka itu atap sampai orang itu bisa masuk dengan leluasa. Terus orang itu pun enggak bilang sudah, aku tersinggung, aku sudah parahnya kayak gini pun enggak diurusin. Mestinya begitu buka lubang kecil, Tuhan Yesus bilang, "Hai, aku lihat kamu sana, dah sembuh, bawa pulang." Enggak. Tuhan terus mengajar. Begitu orang itu diturunkan di depan Yesus, baru Tuhan bilang, besar iman. Kalau kita, Tuhan tahulah, betul. Tidak bisa Tuhan, aku pulang kerja lelah, pumek, sakit badanku. Ya. Terus apa lagi? Suruh baca Alkitab, aku tidak sekolah Alkitab, tidak ngerti. Kalau alasan, tapi minta ditolong, amin. Halo? Makanya kan di persekutuan kita nggak ada tanya-tanya, sudah. Karena dulu saya ya sudahlah, belum ngerti tak jawabin, belum ngerti tak tanyain, belum ngerti tak doakan. Tapi sudah tahun tetap sama begitu terus ya sudah tidak ada. Tapi saya tidak bisa belajar dengar. Tetap belum bisa belajar lagi. Tetap belum bisa belajar. Tapi Pak sudah kepepet. Kenapa tidak belajar dari dulu?
Ketika mereka sampai menurunkan orang yang lumpuh itu ke depan Tuhan Yesus, baru Tuhan Yesus ngomong. Sebelumnya Tuhan Yesus tidak komentar. Tuhan Yesus tidak bilang, jemaat yang kukasihi, di atas atap ini ada orang yang sedang menginginkan kesembuhan. Dan ada 4 sahabatnya yang penuh kasih mendukung dia. Jadi tolong kau bantu sekarang. Enggak ada. Tolong kau bantu apa? Atau enggak coba carikan tangga, bantu, turunkan. Begitu? Enggak ada. Tuhan terus mengajar. Dia masih buka itu, enggak diurusin. Diurusin enggak? Enggak. Buka sedikit, buka semakin besar, semakin besar, semakin besar. Belum enggak diurus juga. Sampai orang itu diturunkan, blek depan Tuhan Yesus baru diurus. Kalau kita maunya baru mau berangkat aja kalau bisa sudah dijawab. Tuhan, aku ingin lo ketemu engkau, aku ingin datang tapi tidak bisa Tuhan. Terus kau ngerti hatiku ingin datang tapi badanku tidak bisa. Amin. Aku ingin doa Tuhan tapi tidak pernah bisa lama. Aku ingin baca firman tapi sering enak bacanya apa, berita di TV yang running text aku baca. Amin. Aku ingin tekun. Aku ingin lo Tuhan. Nah, sudah belum, aku cuma ingin. Terus ya jawablah, kan Tuhan mengerti. Amin. Kayak gini banyak saudara. Makanya saya sering nggak ngurusi. Karena saya sudah lihat metode gini saya pakai. Ya kan, metode pengertian namanya saudara. Pengertian maksudnya yalah dia belum peka, dia kepepet harus ambil keputusan segera. Ya wis tak tanya no. Tapi bertahun-tahun orangnya tidak ada perubahan. Oh berarti memang parah. Terus dan rata-rata orang seperti itu saudara. Daripada dia doa, dia tanya kita lebih baik. Langsung terima jawaban. Itulah roh kesombongan yang luar biasa. Itulah roh kemalasan yang luar biasa. Roh sombong maksudnya? Kalau sekarang saudara misalnya, ya, ada urusan dengan pemerintah. Saudara utus sembarang orang mewakili saudara. Pejabat itu bisa marah luar biasa dan tersinggung. Siapa Anda? Anu Pak, saya di rumahnya di sana pembantunya. Hah? Pembantu di atas ketemu bupati? Betul, minimal orang yang punya level kan. Ngutus orang pun mesti lihat orang itu punya jabatan. Tidak semua orang bisa diutus. Ya, tapi kita tidak mau datang, kita utus orang. Hambanya saja yang doa. Berarti Tuhan tanya, yang perlu siapa? Dia Tuhan. Kenapa tidak dia ngadat sendiri? Kedua, kemalasan. Aku tidak mau menempuh. Aku tidak mau berjalan mencari jalan-jalannya Tuhan dan berjalan di atasnya. Aku hanya mencari jalan keluar. Jalan Tuhan aku tidak peduli. Makanya waktu dia katakan, iya mereka sangat kaya. Saya bilang itulah yang mematikan rohani mereka. Dan mereka tidak pernah diajar. Sekalipun kau kaya, sesudah Tuhan berkati engkau dan lain-lain, ada tahap selanjutnya di hidupmu. Bukan hanya sekedar saudara-saudara yang hadir, Tuhan akan berkati, Tuhan akan hadir. Itu sampai di situ saja. Dan begitu mereka sudah semua diberkati, cari apa lagi? Semua sudah di tangan mereka. Ada hal yang lain lagi, ada level rohani yang lain, ada pengenalan yang lebih dalam, ada ketaatan yang lebih lagi murni. Siapapun kita sebagai orang percaya, kalau kita taat kepada Tuhan itu, maaf kata, memang hidup kita sudah benar? Tidak. Bisa orang taat dan sama sekali hidupnya ngawur. Loh, Pak, kok bisa orang taat hidupnya ngawur? Bisa. Saudara, ada orang taat sama Tuhan, satu karena takut dimasukkan neraka, makanya dia taat. Dia taat karena takut dimasukkan neraka, semata-mata aku takut masuk neraka. Kenapa takut masuk neraka? Karena katanya di neraka satu gelap sekali, yang kedua dibakar dengan api. Kalau di neraka biasa-biasa mungkin tidak apa-apa. Orang takut masuk neraka. Yang kedua, kenapa dia taat? Karena dia takut tidak diberkati, takut berkat yang Tuhan percayakan kepada dia dicabut kembali, maka dia taat. Jadi dia datang rajin. Kenapa rajin? Saya takut Pak nanti usaha saya bangkrut. Saya takut Pak nanti aset saya berkurang. Jadi dia taat itu bukan karena dia mengasihi Tuhan. Karena takut neraka, takut tidak diberkati, takut berkat yang sudah ada Tuhan ambil kembali. Orang bisa saudara taat dengan alasan seperti itu. Tapi saudara dan saya Tuhan mau. Kalau kita bilang kasihilah Tuhan Allahmu. Tuhan tidak pernah bilang taatilah Tuhan Allahmu. Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap. Tuhan tahu manusia ini bisa taat tanpa motivasi yang benar. Mereka bisa taat tanpa tujuan yang benar. Ya, coba katakan seperti kalau yang sudah nikah.
Istrinya sekarang tiba-tiba bangun pagi masak yang enak. Pasti suaminya bingung, biasanya bangun agak siang. Ya toh? Masak apa? Mie instan ditaruh di meja. Ya walaupun dikasih variasi, ada sayurnya, mungkin ada telurnya, itu tetap instan. Terus, kok aneh ya, biasanya enggak gini. Nah, terus sudah selesai makan, agak siang baru dia ngomong, "Pak, ada pameran mobil." Nah, berarti apa? Dia bisa melakukan sesuatu dengan tujuan motivasi yang salah. Kita sering kali, kadang pertanyaannya, kita ibadah ini untuk apa sih? Banyakan, ya cari berkat. Banyakan cari jalan keluar. Banyakan cari solusi. Cari Tuhan. Yang namanya cari Tuhan itu yang gimana sih Pak? Bukankah kami datang itu namanya cari Tuhan? Tidak. Yang namanya cari Tuhan itu adalah cari isi hati Tuhan. Tuhan maunya apa sih? Tuhan itu kepinginnya saya gimana sih? Tuhan itu rindu saya itu jadi apa sih? Itu namanya cari Tuhan. Karena kalau cuman ya datang Tuhan tolonglah, Tuhan perlancarlah, Tuhan berkatilah, itu tidak ada urusannya dengan cari Tuhan. Ingat itu, orang taat karena takut masuk neraka, orang taat karena takut semua hartanya dihabiskan, diambil kembali, ataupun tidak diberkati, tidak dilindungi, terus kena penyakit dan lain-lain, orang bisa taat. Tapi Alkitab bilang kasihilah Tuhan, jadi ketaatan dari kasih. Sekarang gimana bisa mengasihi kalau kita terus-terusan mengasihi diri kita sendiri? Maksudnya? Ya aku tidak bisa doa lama, aku tidak bisa baca Alkitab, aku tidak konsentrasi. Aku. Saudara, selama seseorang itu tidak bisa mendisiplin dirinya sendiri, selama seseorang tidak bisa memaksa dirinya sendiri untuk taat, maka dia akan memaksa Tuhan untuk taati dia. Nggak ada pilihan lain. Kalau kita tidak mau memaksa diri untuk taat, maka kita akan memaksa Tuhan untuk taat kepada kita. Tolong beri jawab. Tapi kalau kita memaksa diri kita, aku mau belajar taat, walaupun itu sakit. Aku mau belajar taat, walaupun itu menyakitkan. Aku mau belajar taat. Nah saudara, tidak akan memaksa Tuhan. Jadi, kita tidak bicara tentang pertolongan lagi, kita tidak berbicara tentang berkat lagi. Tapi kita berbicara hal yang lebih lagi daripada sekedar hal-hal seperti itu. Semua orang butuh berkat, yes, semua orang secara materi butuh dia hidup di dunia. Tapi sesudah itu apa gitu loh. Bukan hanya putar-putar dari susah cari Tuhan, senang sekarang mulai rohaninya suam lagi. Begitu susah rohaninya ditingkatkan, lebih banyak berdoa, lebih banyak. Nanti jawab lagi, turun lagi. Cuma begitu, naik turun. Saudara, kalau naik turun gitu dong, itu roller coaster. Ya, jadi kembali ke sini. Lihat saudara ya, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya. Mungkin buat orang lain, maaf kata. Mungkin buat istrimu, mungkin buat suamimu, mungkin buat teman-temanmu. Kamu itu apa sih? Tapi kalau Tuhan bilang itu milikku, menurut aku senang mau apa? Jadi itu bicara tentang saudara dan saya ini bukan hanya berharga di mata Tuhan. Kan banyak orang bilang kau berharga di matanya. Terus orang nangis, amin, haleluya. Saudara tahu makna berharga di mata Tuhan itu apa? Sejarah membuktikan. Ada 3 jalan kuno yang menghubungkan tanah Kanaan dengan Mesir. Sehingga Abraham pun bisa habis sampai Kanaan, kelaparan, dia bisa mengungsi ke Mesir. Selesai dari Mesir dia bisa balik ke Kanaan. Karena ada jalan kuno yang sudah dilewati jauh-jauh sebelumnya oleh begitu banyak orang. Terus lihat Yusuf dari Kanaan dijual ke Mesir. Kok tahu jalannya dari Kanaan ke Mesir? Karena ada jalan kuno dan ada 3 jalan rute utama menghubungkan Kanaan dan Mesir. Tetapi ketika Tuhan membawa umat Tuhan keluar dari Mesir, dia tidak bilang ini ada 3 jalan, kamu boleh pilih. Ini dari zaman dulu sudah dilewati orang. Tuhan tidak membawa mereka dari berjalan di ketiga jalan itu satu pun tidak. Tuhan bikin jalan yang baru. Saya punya pertanyaan. Dia bikin jalan yang baru. Kenapa enggak lah, ini sudah ada jalan, aku jalan sini aja, Tuhan kan cepat sampai. Enggak repot-repot lagi kalau jalan sudah tiap hari dia lewati. Kan itu, maaf kata, seburuk-buruknya jalan yang tiap hari dilewati, saudara, itu akan lebih baik daripada jalan yang tidak pernah dilewati. Saya suka hutan, saya suka gunung.
Ada jalan setapak. Sejelek-jeleknya jalan setapak itu pernah dilewati orang. Misalnya tukang cari kayu naik. Walaupun tuh jalan setapak, tapi tidak seburuk jalan hutan yang nggak pernah dilewati. Kalau saudara pernah masuk hutan yang tidak pernah dilewati, itu untuk berjalan berapa puluh meter itu saja sudah setengah mati. Kenapa? Bawa parang panjang bikin jalan sendiri. Tiap langkah itu mesti bikin jalan sendiri. Terus ada pohon yang roboh mesti naik di pohon yang roboh. Ada akar-akar mesti nunduk. Tapi kalau jalan yang sudah sangat sering dilewati walaupun setapak, tidak perlu seperti itu. Betul? Tuhan, saudara tidak pernah membawa orang Israel itu memimpin mereka ke jalan yang sudah pernah dibuat oleh manusia sebelumnya. Menuju ke Kanaan. Saudara, dia buatkan mereka jalan yang baru. Karena mereka berharga di matanya. Tidak boleh sembarang jalan yang sudah umum. Khusus dibuatkan sendiri. Jadi, kau berharga di matanya. Oh, berarti, makasih Tuhan. Kau tidak mengerti Tuhan punya jalan khusus buatmu. Tidak bisa ikut-ikut jalan yang sudah ada. Jalan hidupmu khusus. Sendiri. Tidak boleh ikut-ikut jalan hidup orang lain. Tidak boleh niru-niru jalan hidup orang lain. Tidak boleh juga menginginkan jalan hidupnya sama seperti orang lain yang kau lihat enak. Jalanmu khusus. Ya, sering kan kita tidak ngerti, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah memimpin mereka sekalipun, saudara. Ya, di jalan yang sudah dibuat sama orang-orang kuno dari Kanaan ke Mesir ke Kanaan, tidak pernah satu. Dan tidak pernah, saudara, berapa kilometer itu Tuhan memimpin mereka di jalan yang pernah dibuat sebelumnya. 100% jalan yang baru dibuatkan. Jadi engkau berharga karena itu khusus dibuatkan, bukan yang sudah ada. Misalnya, ini ya nak, saya kasih sepatu. Dilihat loh, kok butut banget. Ini sepatu dulu saya diwaris, saya dapat dari kakak saya. Kakak saya bekas pakai, terus saya pakai. Saya sudah nggak pakai lagi, saya kasih kamu. Itu berharga nggak? Halo? Sepatu yang mestinya dibuang itu diwariskan lagi, saudara, betul? Tapi kalau ini saya pesankan khusus. Lain, saudara. Betul? Lain, saudara. Saya pesankan khusus. Ya memang kalau kita kan tidak umum, saudara, di negara kita tuh pesan sepatu. Kalau di negara-negara lain, saudara bisa datang ke sana, ukur kakinya, terus dibikinkan bener-bener enak. Coba saudara beli sepatu yang berjuta-juta. Di kaki tidak sama dengan sepatu yang beberapa ratus ribu. Tidak sama. Saya pernah naik mobil yang satu joknya saja 100 juta. Lain, saudara, jeblek duduk itu, punggung pinggirnya semua itu enak. 100 juta satu biji. Saudara, ya kenapa begitu duduk jeblek? Oh, dan mobil itu kursinya cuma ada 2. Cuma 2 kursi. Ya, 2 jok, nggak ada banyak-banyak. Tapi sudah 100 sejam. Tapi tempat duduknya enak. Saudara, saya pernah naik yang mewah-mewah, mobil Jerman yang mahal. Saya pernah naik mobil, ya. Sebelum ada S600 masuk Indonesia, saya pelayanan di situ dijemput S600. Enak, tapi joknya enggak seenak yang ratusan juta sebiji. Joknya tok. Kenapa? Ya lain. Jadi berharga. Saudara, emang yang dibuat sedemikian khususnya. Jadi kalau Tuhan bilang kau berharga, jalanmu dibikinkan khusus. Jangan minta jalan, sini aja nggak apa-apa Tuhan. Aku rendah hati kok. Bukan rendah hati. Betul? Nggak mau diatur. Betul? Maunya jalan sendiri, milih sendiri, nggak mau dipimpin. Cuma kerjanya kalau sudah kejedok, masuk jurang baru Tuhan. Tolong kok ini masuk jurang. Tuhan bilang, kapan aku bikin jalan ke arah jurang? Gitu. Iya dong. Jadi Tuhan bikinkan khusus. Kurikulum hidupmu, hidup saya khusus sama Tuhan. Tidak ada kurikulum umum buat semua. Khusus dibikinkan. Halo?
Jadi, Tuhan kok dia hidupnya mulus ya, kok aku enggak. Loh, khusus kurikulumnya. Jalannya juga sendiri-sendiri, nggak ada rame-rame. Betul, coba saudara pakai, katakan seperti wanita, pakai anting-anting yang desainer punya. Bukan anting-anting pabrik bikin model gini ada jutaan pasang. Tapi cuman ada 2 pasang. Keren lain loh saudara. Betul? Lain banget. Pernah saudara dikasih sepatu yang begitu. Emang gak sama, di kaki itu enak. Ya saudara, bukan karena harganya loh, bukan. Tapi ergonomisnya itu loh, lekukan kaki itu pas banget. Kalau sepatu mahal memang semuanya istilahnya dibikin supaya nyaman. Nek sepatu murah yang penting bisa dipakai. Habis ini selesai dipakai hari ini, besok menganga seperti buaya, yang penting hari ini bisa dipakai. Jadi, lihat, kepunyaan. Sekarang kita kembali ke kepunyaan, belum jam, masih pagi. Ya. Suami dan istri. Betul, ketika namanya kepunyaan, berarti apa? Mereka harus sama-sama melepaskan hak. Betul, bukan hanya menuntut hak. Loh, kalau sekarang udah jadi istri, terus suaminya bilang, "Ma, itu lo rokmu itu kok terlalu seksi." Kan pasti, ya udah aku bikin yang lebih panjang. Terus, "Ma, kamu tuh lo kalau pakai lipstik," kan namanya lipstik zaman sekarang, dulu namanya gincu. Tapi zaman sekarang, saudara kalau pergi bilang beli gincu, dibilang deso. Betul? Oh, orang desa. Ini lipstik, Mbak, bukan gincu. Betul ya, lipstik sama gincu ya sama. Terus, "Mbak, beli popur." Bedak. Kok popur dasar deso? Padahal ya sama, gincu ya sama lipstik sama, bedak sama popur ya podo. Amin. Cuma sudah bahasanya modern, betul? Nek itu bahasa deso. Dia bilang misalnya, "Ma, kamu tuh lo sudah tahu bibirmu itu agak runcing. Ojo pakai lipstik yang tebel-tebel tambah runcing, Ma." Misalnya gitu, amin. Lo iya tuh. Lihat. Saudara, ketika saudara dan saya masih pendekatan, saudara dan saya tidak bisa ngomong banyak hal yang akan rasanya dia tidak bisa terima, yang hal yang akan membuat dia mungkin membatalkan dan memutuskan hubungan itu. Tetapi ketika sudah semakin dekat, semakin mencintai, maka banyak keberatan, banyak harapan, banyak keinginan bisa disampaikan dengan leluasa. Betul? Betul? Loh, ini baru kenalan sudah bilang, "Model rambutmu aku tidak senang." Loh, cewek pasti ya enggak, kamu tidak senang enggak apa-apa, cuma temen kok, betul? Tapi kalau udah cinta, ya sudah, besok tak gano, enggak potong gini lagi, betul? Kenapa? Ketika orang semakin saling mencintai, hubungan mereka semakin dekat, semakin akan banyak hal-hal yang merupakan kerinduan, merupakan penilaian, merupakan harapan, itu disampaikan. Halo, bukan cuma nanti kalau nikah, "Kau janjikan berbulan madu ke ujung dunia." Maksudnya apa, saudara? Ketika kita dekat bisa ngomong, betul nggak? "Yang aku nggak seneng lo, misal kamu tuh katanya tidurnya sampai tengah malam, terus padahal kamu kan nggak satpam jaga malam." "Ya aku jaga TV." Pelotot sampai pagi TV-nya, takut dicuri. Ya, kenapa? Pasti ada keberatan-keberatan, apa yang tidak serak di hati disampaikan. Betul? Betul apa ya? Ini yang sudah nikah ini loh. Sama saudara, ketika saudara dan saya bisa lihat hubungan saudara sama Tuhan itu dekat atau enggak. Saudara dan saya bisa ukur hubungan saudara sama Tuhan itu seberapa. Dari kalau saudara tidak memperhatikan maunya Tuhan, kerinduannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Bisa diukur hubunganmu dengan Tuhan itu tidak ada hubungan apa-apa. Halo? Halo? Saya pernah cerita sama saudara kan? Ya, ketika saya tambah dekat sama Tuhan, Tuhan tuh tambah ngomongnya tambah banyak. Nyampaikan keinginannya, tambah banyak nyampaikan penilaiannya, tambah banyak nyampaikan apa yang tidak serak di hatinya. Ada. Ya kan ada depan kita. Waktu saya masih suka fitness tuh, ini badan kok begini, bener-bener gini kalau jalan, saudara. Ya.
Cuman tidak tahu, saya juga nanti kalau masuk surga mau tanya Tuhan Yesus, kenapa badan itu masih dilatih baru membesar, sedangkan perut tidak usah dilatih membesar. Gitu. Ya, tidak usah fitness dia segede-gede dewe. Tapi kalau tangan ini bicep, tricep masih latihan, perut enggak. Gini aja, gitu ya saudara. Ya, nanti mau tanya kenapa Tuhan bikin seperti ini, gitu loh. Ya, saudara kan semua hukumnya dilatih, itu baru gede, kok perut enggak, bengkak-bengkak sendiri, saudara. Ya, gendut-gendut sendiri enggak pakai latihan, gitu. Ya saya juga mau tanya, saudara, kenapa? Apa sih latar belakangnya Tuhan mengatur tubuh itu seperti itu? Gitu loh. Ya ingin tahu, saudara. Bukan hanya saya ingin tahu kapan saya ditolong, saya ingin tahu kapan Tuhan angkat saya. Wah ini kan, ini apa? Saudara. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Mengukur hubungan dengan Tuhan. Dia berhak, saudara. Betul? Loh saya, apa sih salahnya kalau saya itu pakai baju yang enggak pakai lengan ini loh? Kan kalau dilihat waktu di kaca, wah ini benar-benar tricep bicep waktu itu masih bagus banget, umur 20-30-an. Ada garis-garis kalau mandi di kolam renang kelihatan, belum zaman six pack. Kalau sekarang udah kenal six pack, dulu mana orang tahu sama six pack. Apa sih salahnya? Saya enggak terus begini ngunci terus jalan, enggak, cuma saya senang lihat diri saya. Tuhan bilang aku enggak senang. Aku enggak berkelahi Tuhan. Aku enggak senang. Nah ini baju buntung kok enggak senang, kenapa? Badanku bentuknya bagus dulu. Ya kecuali bentuknya elek, jangan ditunjuk-tunjuk no. Tuhan bilang aku enggak senang. Oh, ya sudah berhenti Tuhan. Kalau aku mau tidur aja aku pakai, sampai sekarang saya cuma pakai tank top itu kalau mau tidur. Terus banyak lagi dia bilang aku enggak senang. Aku enggak senang. Satu titik saya bilang, Tuhan, ternyata tambah dekat sama engkau itu tambah enggak enak. Kenapa? Ini kau bilang enggak senang, itu kau enggak suka, itu enggak. Kalau dulu masih jauh kau diem aja. Semua aku lakukan kau enggak ngomong, enggak komen. Iya. Saudara, engkau dan saya bisa ukur hidup rohanimu, hidup rohani saya. Ketika Tuhan semakin memberitahu isi hatinya, semakin bongkar, dia nggak serak dengan kelakuan kita, dia nggak serak dengan sifat kita, dia rasa nggak nyaman dengan macam-macam. Itu berarti kita dianggap dekat, dan kita bisa mengklaim kita dekat Tuhan kalau kita bisa menerima hal-hal itu. Tapi kalau enggak ya hubungan sepihak. Kita rasa dekat, sok karib, sok dekat, sok kenal. Saya paling sebel sama orang sok kenal. Karena saya tahu nek dia pura-pura mau kenal saya, terus sok dekat sama saya, itu dia lagi butuh saya. Habis itu enggak kenal aja, enggak, nanti lihat aja, enggak kok. Manusia itu gitu karakternya, saudara. Ya, butuh dibaikin, enggak butuh enggak dicuekin. Manusia kayak gitu. Ya, makanya saya pun Tuhan ajar, mau terima apa kamu tanya Tuhan, jangan terima langsung terima. Karena manusia itu sering memberi sesuatu, itu bukan merupakan sebuah pemberian, tapi sebuah umpan, sebuah pancingan, sebuah pembayaran. Pak saya kasih, habis itu saya terima, besok nelpon, terus siang malam. Pak tolong doakan anu saya. Terus sakit tolong doakan anu saya, tolong. Dia ngasih, itu bukan ngasih, itu pembayaran. Iya, makanya sulit cari manusia tulus. Saya jarang ketemu orang tulus. Ya, makanya sebelum saya nikah, saudara, saya itu orang yang sangat suka menyendiri. Pergi saya sendiri ke bukit mana, duduk saya dari bukit sendirian. Tapi saya sebelum nikah, umur 40-an saya, walaupun saya sudah hamba Tuhan, saya suka menyendiri. Naik ke bukit sana, duduk berjam-jam. Kan banyak bukit yang bisa lihat pulau lain. Ya, saya punya 2 teropong, 2 biji saya punya. Bawa itu ngeliatin pemandangan, lihat pulau lain. Hewan tuh kadang lebih baik dari manusia. Baru-baru saya dapat French Bulldog lagi 1. Saya bawa pulang. Ya, nggak ada anjing yang lain yang lebih senior, yang badannya lebih besar tuh gigit dia nggak ada. Semua terima dia baik-baik. Nggak ada gonggongnya dia, nggak ada. Semua terima dia dengan baik. Ya, semua terima dia. Nggak ada yang
mau gigit dia terus gonggongin dia sebagai pendatang baru, enggak. Semua saya tak taruh di kandang dulu kan supaya penyesuaian diri. Enggak ada yang gonggong mau gigit, nah, tenang. Baik. Terus apa? Langsung diterima di kelompoknya. Ya, kalau ada anjing tetangga lagi lewat depan rumah, gonggong, dia ikut lari, saudara. Mau bela teman yang lagi gonggong. Langsung, saudara. Ya, dia baik. Kalau hewan kita tambah sayang, dia tambah sayang kita. Kalau manusia kita tambah sayang, bisa dia tikam kita. Saudara, ya beberapa malam lalu seorang teman yang hamba Tuhan hubungi saya. Dia katakan, "Koh, aku bongkar-bongkar lemari ketemu bukumu yang dulu, yang judulnya Halangan Mendengar Suara Tuhan." Oh iya. Pertama saya ketemu dia masih sangat kaya dan jaya. Punya toko bangunan, punya dump truck sekian besar, banyak dump trucknya. Rumahnya gede banget. Karena dia sekarang jadi kontraktor. Dia dulunya seorang hamba Tuhan. Ya, terus kenal dengan pengusaha yang besar, terus dibantu secara ekonomi, support sampai dia sukses dan kaya raya. Ketika saya ketemu dia, saya katakan, Tuhan bilang kembali pelayanan. Panggilanmu bukan menjadi pengusaha, engkau hamba Tuhan. Enggak kembali bertahun-tahun. Kenapa? Ya memang lebih enak jadi pengusaha ya, jadi hamba Tuhan. Kenapa? Kalau saya jadi pengusaha, saya enggak cocok sama saudara, saya enggak senyum sama saudara, enggak masalah kok. Saya lewat, saya enggak mau salami saudara, saya enggak masalah karena saya pengusaha. Kalau saya hamba Tuhan, enggak bisa gitu. Saya enggak senang pun saya harus salami saudara. Iya, sopan santun. Masa hamba Tuhan kayak gitu? Salam. Kalau pengusaha, ngapain senyum-senyum? Ngapain salaman-salaman? Kalau enggak ada hubungan bisnis. Dia enggak tinggalkan. Kemudian di dalam proyeknya dia percayakan tokonya seluruhnya habis. Bukan hanya isi toko, sak tokonya terjual. Sekian banyak dump truck semua terjual. Sisa hutang sekian banyak. Plus rumah sudah dilelang, berkali-kali pengumuman lelang belum ada yang mau beli. Sehingga sampai hari ini dia bisa tinggal tetap di rumah itu. Bukan karena dia punya uang, tapi rumah itu sudah dilelang berkali-kali, tidak ada yang ikut lelang. Dan saya katakan kepada dia, kan panggilanmu hamba Tuhan. Kembalilah jadi hamba Tuhan. Itu bukan berarti Tuhan hukum, tapi Tuhan sayang. Tuhan bilang, anakku kamu salah jalan, balik. Bukan dihukum, disayang. Balik. Terus, tadi dia hubungi saya lagi. Ya kok, dia bilang, saya sedang doa. Saya bilang, kan waktu aku pelayanan ke tempatmu Tuhan bilang, di depannya itu kan halamannya luas sekali saudara untuk parkir dump trucknya. Kan Tuhan sudah bilang dulu. Ketika dia tinggalkan semua terus jadi pengusaha, Tuhan bilang apa? Mulai bikin persekutuan, tidak perlu bikin bangunan tambahan, malam pasang terpal untuk ibadah. Tuhan tidak tuntut dia walaupun dia waktu itu sangat kaya, bikin bangunan khusus, tidak. Tuhan hanya bilang pasang terpal untuk ibadah. Dan ternyata pesan itu buat dia sekarang kan jadi gampang. Tidak punya duit tapi terpal kan murah. Terpal kan tidak mahal, betul. 6 kali 6 itu cuma berapa sih? Tadi dia katakan, iya aku mau mulai. Bagus, cepat mulai. Kenapa? Kalau Tuhan bilang itu saudara mestinya, sampai Tuhan bilang apa? Pasang terpal. Tuhan tidak bilang bikin bangunan permanen, tidak. Kan Tuhan sudah tahu, betul. Yang dia mau lakukan apa supaya anaknya pulang, betul? Halo? Supaya anaknya balik. Supaya anaknya kembali ke jalannya. Terus saya katakan, kalau engkau kembali dan bikin persekutuan itu, rumah itu tetap jadi milikmu. Kalau enggak, buktinya sampai sekarang dilelang enggak ada yang ikut lelang. Dilelang enggak ada yang ikut lelang. Dilelang enggak ada yang ikut lelang. Ini kan Tuhan campur tangan. Betul. Padahal rumahnya bagus banget, saudara, 2 lantai. Dulu kalau kami datang pelayanan masih tidur situ, semuanya AC. Ada rumah bagus banget. Halamannya luas minta ampun karena itu dump truck semua parkir. Ada, jadi lihat di sini. Kalau engkau itu miliknya Tuhan, Tuhan punya wewenang ngatur engkau. Tuhan punya wewenang menarik balik segala sesuatu. Tuhan punya wewenang menyeretmu kembali kemana dia suka. Umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kembali, ketika bicara tentang milik, bukan hanya bicara tentang perawatan dan lain-lain, juga bicara tentang penyingkiran. Terus juga bicara tentang apa? Saudara,
bicara tentang harapan. Contoh, Pak, ini mobil untuk baksos kayaknya kurang satu. Oh, nggak apa-apa, saya ada. Nanti saya kasih pinjam. Bicara tentang harapan. Harapan apa? Untuk memenuhi suatu kebutuhan, untuk menolong. Betul. Lah kalau sekarang dibilang, Pak, kurang mobil satu lah. Saya nggak punya mobil, cuma motor, gimana? Jadi umat Tuhan itu mestinya bisa memenuhi harapan Tuhan. Ini jadi umat cuma mengharap Tuhan dipakai, nggak bisa. Saudara, 2 kali saya ngomong nih sama adiknya Cik Rosin. Sudah 2 kali saya ngomong gini, kok aku heran. Kenapa genetikku tidak pernah turun ke PD-PD dimanapun? Saya ngomong. Kenapa genetikku nggak bisa turun ke PD manapun? Aku manusia yang tidak pernah perhitungan kalau keluar uang. Aku manusia yang tidak pernah pelit. Kenapa di PD-PD aku ketemu pelit-pelit minta ampun? Nah, kemarin saya bagi pelayanan, saudara. Tiket pesawat aja habis 7 juta. Saya nggak minta balik. Tiket pesawat tuh. Dikasih amplop. Enggak. Saya nggak pernah pelit sudah jadi orang. Saya nggak pernah hitungan jadi orang. Kenapa saya bilang di PD-PD ini saya ketemu ini, kalau pelitnya minta ampun. Saudara, nggak pernah bisa tulus banyak. Kalau kasih apa mesti karena ada tujuan semua. Mesti ada maksud di balik pemberian. Nggak pernah ngasih apa itu ya kasih, enggak. Biasanya begitu saya terima, Pak Asen mau nanya, Pak Asen mau minta doa, Pak Asen. Saya diundang pergi luar negeri pun aku nggak terima kok penggantian tiketnya. Itu keluar negeri, saudara. Pasal ini ganti tiketnya? Enggak. Sampai pernah waktu saya doa, Tuhan bilang, kamu mirip aku. Hah, mirip apanya Tuhan? Aku kasar, aku temperamen. Kamu mirip aku? Enggak mirip, saya bilang. Enggak ada miripnya Tuhan. Aku jahat luar biasa. Tuhan bilang, kamu mirip. Kamu enggak bisa lihat orang miskin. Ya. Kalau itu saya bilang, iya Tuhan. Kalau aku lihat orang miskin, aku bisa nangis. Kalau aku lihat orang begitu sengsara, biasanya aku cepat nangis di depan orang itu. Dan kalau saya kasih orang apapun, saya tidak pernah mengikat orang itu. Saya tidak pernah telepon dia. Saya tidak pernah atur apa yang saya sudah kasih. Saya kasih, that's it. Aku tidak akan hubungi kamu. Aku tidak akan suruh kamu apapun dengan pemberianku. 2 kali saya ngomong sudah. Ini yang kedua. Beberapa hari lalu saya bilang, kok heran loh aku. Genetikku tidak turun kemanapun. Saya pegel aku. Ya katanya bapak rohaninya. Kok anak rohaninya tidak mirip kabeh, heran aku. Apa salah pungut dulu waktu di rumah sakit, salah pasang apa namanya itu yang di tangan ditukar diam-diam. Saya putus asa kadang. Ya, sampai kemarin di doa semalam saya ngomong. Saudara, tadi saya makan di tempat yang sangat jorok. Tempatnya ramai sekali. Orang-orang bermobil makan di situ. Saya kalau makan tuh selalu melihat tempat cuci piring. Itu prinsip nomor 1 saya. Saya duduk, saya lihat tempat cuci piring. Mangkok mie-nya kan tempatnya terkenal. Ramai orang bermobil. Jadi ini mangkok udah dilap cuci, begitu terus diputar-putar gini, airnya ditumpah ke mangkok yang lain. Mangkok ini gini, airnya tumpah lagi. Saya udah bergetik, ini berarti airnya enggak benar. Ini sudah lihat dari jauh, ini air pasti enggak benar. Tapi saya bilang supaya aku enggak sembarang nuduh. Selesai makan saya ke situ. Tak lihat. Benar, cuma 2 ember. 2 ember air yang sudah kelihatan dari cara nyucinya, saudara. Ya, ini mangkok-mangkok kan. Jadi mangkok yang ini dari ditumpal air mangkok yang satu ini ke mangkok lain ya, airnya tumpal lagi berarti kan airnya sangat terbatas. Kelihatan di situ ya, enggak usah saudara sekolah lah. Khusus perhotelan untuk belajar gitu, enggak usah sekolah food and beverage production. Enggak usah. Saya lihat. Terus saya bilang, saudara, kadang-kadang saya harus makan di tempat-tempat yang tidak jelas selama saya pelayanan. Karena kita tidak punya kas. Saya gitu. Karena kita tidak punya kas. Kenapa? Karena orang tidak ada genetiknya, saudara. Genetiknya tidak sama. Kalau saya ajak orang makan, saudara, saya pesan sebanyak-banyaknya. Makan sepuas-puasnya. Karena mama saya prinsipnya seperti itu.
Mama saya kalau masak itu di rumah, itu meja limpah ruah dengan segala macam. Dia prinsipnya begini, kalian aku kasih makan sepuas-puas di rumah, supaya kalau kalian di rumah orang tidak rakus. Karena kalau di rumah dibatasi sekali, nanti ketemu rumah orang, kesempatan apa di rumah tidak pernah ketemu. Pernah saya diundang makan, pelayannya datang, dia ambil menunya langsung 2 nasi goreng 2 es teh, terus langsung dibalik lagi menunya. Nah, saya mau apa? Mau pilih apa? Aku diam aja. Habis khutbah tuh, dia sama istrinya bersama saya pergi makan. Langsung 2 nasi goreng, 2 teh. Ternyata dia separuh-separuh sama istrinya, saya 1 porsi. Kalau ngundang kasihlah saya pegang itu daftar menu, kasih aku pilih yang aku mau makan, jangan kau tentukan sendiri. Dan nasi goreng lagi plus 2 teh. Dan itu, maaf kata, itu rumah makan, bukan rumah makan yang mahal, saudara. Itu rumah makan umum. 1 porsi 20-an ribu. Tapi saya, nah Pak Tuhan, terima kasih buat nasi goreng ini. Itu, saudara. Itu gereja gede, saudara, ibadahnya di gedung yang bagus. Nasi goreng. Ya, saudara. Ya, gitu saja. Itu, kenapa genetiknya tidak sesama? Ya. Kalau saya pelayanan di Jakarta, saudara, selesai pelayanan ada yang saya kenal, saya bilang, ayo makan. Kemana saja ke Tony Romas saja. Kok yang bayar sama aja. Tapi yang saya ketemukan tuh raja kikir sedunia, raja medit sedunia. Sampai saya heran, Tuhan, genetiknya kok tidak turun sama sekali. Sampai hari ini Tuhan belum jawab saya. Apa sebabnya genetik tidak turun? Bapak rohaninya tidak pernah hitungan, bapak rohaninya tidak pernah pelit-pelit. Anak rohaninya minta ampun. Padahal yang hadir tidak miskin, saudara. Tapi genetiknya tidak tahu. Dan sampai hari ini Tuhan belum beritahu saya apa masalahnya. Kok terjadi mutasi genetik? Betul, mutasi genetik dari orang bule kok tiba-tiba lahir orang negro. Ini mutasi yang apa sebabnya? Sampai hari ini Tuhan belum jawab saya. Saudara, dan saya kasih orang apapun tidak pernah saya ikat, saudara. Tapi kadang anak Tuhan ngasih, Pak, ini yang rusak, nggak jalan, kadang heran aku. Kamu mau buang aja ke tong sampah, jangan suruh aku buang. Ya kan ini namanya nitip buang, tuh. Daripada saya buang, bapak terserah bapak lah, bapak mau buang juga nggak masalah. Saya ngalami, saudara. Ya, makanya kalau orang royal nggak bisa ketemu orang boros pasti nggak nyaman. Nah, ketemu orang pelit pasti nggak nyaman. Apalagi kalau makan dibatasi banget. Saya sampai, saya enggak suka, saudara, kalau diajak pergi makan, saya seringkali pergi makan dewe. Ini aku pergi makan dewe sak puas-puasku. Benar, Suzuki saya pernah makan orang 2, hampir 1 juta orang 2. Benar, Suzuki itu enggak mahal. Hampir 1 juta. Ini lagi. Habis ini. Sampai dia, begitu saya pesan, Pak, ini dibungkus ya? Enggak, makan sini. Bisik-bisik dia. Gila banget, ini banyak. Ya enggak apa-apa toh. Betul. Bikin orang seneng kalau undang. Jangan segini, jatahnya segini ya. Kalau mau lebih, nanti cari warung. Ini enggak nama ngundang makan. Loh, ini saya ngomong bukan karena apa-apa loh. Tuhan, kok genetiknya enggak nular. Ya, genetiknya kok sama sekali beda, Tuhan. Ya, sampai detik ini Tuhan belum jawab saya. Tapi saya enggak kecewa, ya jalan terus, terserah lah Tuhan, saya bilang. Ya, teman belum ketemu yang genetiknya sama. Susah kalau orang enggak genetik sama tuh susah. Betul? Betul. Satu misalnya kelasnya suka pakai tas LV, satu suka pakai tas kresek. Nah, kan temu genetiknya, saudara, betul. Walaupun tas kresek lebih berguna waktu hujan. Tapi kan enggak sepanjang tahun kita hidup hujan di sini, betul? Oke, jadi ingat, engkau dan saya bisa mengukur hubunganmu dan hubunganku dengan Tuhan sedekat apa, jenis hubungan itu, apakah hubungan cinta atau hubungan yang tidak jelas statusnya hubungan apa. Ketika engkau dan saya mengizinkan Tuhan mengungkapkan tidak serak hatinya,
mengungkapkan jengkelnya kepada kita, mengungkapkan harapannya, keinginannya, penilaiannya, termasuk cara berpakaian, cara make uang, ya, dan segala sesuatu. Karena semakin dekat, maka akan semakin terbuka. Semakin dekat akan semakin melihat yang sebenar-benarnya seperti apa. Betul? Coba saudara yang sudah nikah tahu. Akhirnya apa? Oh, ternyata istriku kayak gini. Oh, ini ternyata kekurangannya ini, kelebihannya ini. Waktu pacaran enggak begitu tahu. Ya tahu mungkin 1, 2, 3. Sisanya enggak, nanti sudah dekat dan nikah. Oh ini. Akan semakin tahu. Jadi kedekatan kita sama Tuhan membuat kita semakin mengenal, semakin tahu. Saudara. Ya. Jadi umat kepunyaan A. Namanya kepunyaan sakarep-karep dia. Jadi kalau kita ini belum milik Tuhan, jam-jam kita cabut haknya Tuhan dalam hidup kita. Uang, sorry, ini enggak Tuhan berhak. Saya punya kok, saya yang cari. Belum milik sepenuhnya. Kalau sudah sepenuhnya, jadi sekarang kita ini milik sepenuhnya sama Tuhan, atau kita memiliki Tuhan sepenuhnya. Kalau engkau milik Tuhan, Tuhan berhak mengapa-apakan pun engkau. Namanya miliknya. Tuhan berhak ngatur. Saya punya rebah sendiri sejak tahun 94. Dan nikah kami mau pindah. Tuhan bilang jaga orang tuamu. Enak enggak? Iya sudah Tuhan. Tapi bingung, kok dikasih rumah dulu terus buat apa enggak boleh tinggal? Cakar dia. Katanya miliknya, tapi diatur enggak bisa. Betul, tapi ngatur pinter, amin. Berarti saudara dan saya hubungannya sama Tuhan bukanlah hubungan cinta, tapi hubungan Tuhan adalah kuli, saudara adalah bos, betul? Betul? Dan kuli yang dipekerjakan tanpa digaji, betul? Kain perintah tok, amin. Sekarang kita mau berubah. Tapi bisa nangis loh saudara. Karena ada hal-hal yang memang sangat berlawanan dengan hati kita. Ada hal-hal yang sangat, katakan apa? Sakit yang harus kita kerjakan. Yang sangat tidak sesuai dengan prinsip kita, pendirian kita yang harus kita lakukan. Tapi kita adalah milik Tuhan. Jadi kalau sekarang enggak rawur, tolong Pak doakan supaya masalah selesai. Tolong Pak ada percepatan. Tolong Pak doakan tengking masalah. Katanya milik Tuhan, saya harap Tuhan. Jadi jangan aku punya Tuhan namanya Yesus. Tapi Tuhan enggak punya aku. Cinta bertepuk tangan sebelah. Betul? Aku punya pacar namanya Anu. Terus yang itu kamu pacaran sama dia? Enggak itu. Oh, ini GR. Ya, Kristen GR, betul? Oke, sudah selesai. Kita mau istirahat. Ya udah jam 9 yuk. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Allah Roh Kudus terima kasih. Terpujilah namamu, kasih-Mu, kebaikan-Mu. Dalam namamu kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin.